Di sebuah desa di Aceh Utara, nama Tengku Munirwan begitu harum di tengah masyarakat. Ia bukan pejabat tinggi, bukan pula pengusaha besar, tetapi seorang kepala desa yang memiliki tekad kuat, menyelamatkan para petani dari ketergantungan benih impor. Dengan kecerdasannya, ia mengembangkan padi IF8, varietas yang mampu menghasilkan panen melimpah. Petani tersenyum kembali. Sawah-sawah yang dulu merugi kini berbuah emas. Rakyat menobatkannya sebagai pahlawan padi. Karena berkat usahanya, dapur-dapur orang miskin kembali mengepul. Namun, jalan perjuangannya tidak mulus. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Tengku Munirwan ditangkap aparat hukum dengan tuduhan memperjualbelikan benih tanpa izin resmi. Aceh bergetar. Orang-orang bertanya, bagaimana mungkin seorang yang berjasa bagi petani diperlakukan seperti penjahat? Pre-labeling Howard Baker menjelaskan, Munirman yang dalam kacamata petani adalah pahlawan pangan dilabeli sebagai melanggar hukum oleh negara. Label itu punya konsekuensi sosial. Ia ditangkap, diperlakukan seperti kriminal, padahal yang ia sebarkan bukan narkoba, melainkan harapan bagi petani. Label bisa lebih kuat dari fakta, dan itulah tragedinya. Tahun 2019, publik dikejutkan dengan kisah Tengku Munirman, seorang kepala desa di Aceh Utara. Alih-alih dihormati karena keberhasilannya mengembangkan benih padi unggul IF8 yang membuat hasil panen petani meningkat, ia justru masuk penjara. Alasannya sederhana, benih yang ia sebarkan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Lalu Munirman akhirnya ditangguhkan dengan alasan kemanusiaan. Tapi jejaknya masih meninggalkan pertanyaan besar. Apakah negara kita lebih sibuk menjaga kepastian hukum atau seharusnya memastikan keadilan dan kemanfaatannya? Dalam pandangan Michel Foucault, kebenaran bukan sekedar soal fakta, tapi soal siapa yang berkuasa untuk mendefinisikan kebenaran. Dalam kasus ini, negara adalah rezim kebenaran yang memonopoli definisi benih yang sah dan yang tidak sah. Benih unggul Munirman bisa jadi lebih produktif, tapi karena tidak lahir dari birokrasi resmi, ia dianggap ilegal. Kekuasaan mengatur bukan hanya tanah dan manusia, tapi juga apa yang boleh disebut unggul dan apa yang tidak unggul. Kalau kita uji dengan etika utilitarian, John Stuart Mill mengatakan, kebijakan yang baik itu adalah yang memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Benih IF8 terbukti meningkatkan hasil panen ribuan petani. Lalu apa gunanya hukum jika justru menghukum manfaat itu? Disinilah hukum kehilangan ruhnya. Ia kaku pada teks, tapi buta pada konteks.